Hai Remivers, zaman Remiva bersama kalian. Hari ini gue mau sedikit mereview salah satu aplikasi yang keren banget khususnya buat tunanetra. Aplikasi ini bernama Lookout. Lookout itu aplikasi buatan dari Google yang diciptakan oleh Google untuk tunanetra. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis di Play Store, atau nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Nah, ini dia Lookout. Tulisannya kayak gini, bro. Huruf besar L O O K O U T. Nah, Kamu. kayak gitu tulisannya ya. Pertama kali dibuka ya, ketika pertama kali dibuka aplikasi ini itu akan ada keterangan welcome segala macam ya. Tinggal di next aja sih, atau di berikutnya ya, atau tekan tombol berikutnya. Terus nanti kalau ada menu I agree atau saya setuju, silakan disetujui aja. Terus seperti biasa yang namanya Google itu perlu yang namanya email. Jadi silakan masukkan email kalian untuk proses loginnya. Dan yang lebih mengasihkan lagi, aplikasi ini berbasis offline ya. Berbasis offline, bukan online. Loh, kok offline ada email segala? Ya iyalah, ya namanya Google tahu sendiri. Jadi meskipun ini berbasis offline sekalipun, tapi tetap memerlukan sebuah email untuk proses loginnya ya. Terus nanti kalau ada perizinan segala macam, silakan diizinkan aja. Dan ini dia tampilannya aplikasinya. Mau teks Lookout. Bantuan. Oke. Nonaktifkan kamera. Aktifkan kamera. Oke, gue matiin dulu kameranya ya, biar nggak kemana-mana nih. Oke. Jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan di Google Lookout ini. Yang pertama ada terbaru atau recent. Ini fungsinya buat menyimpan hasil lookout kita. Jadi misalkan kita habis baca teks, nah nanti hasilnya akan tersimpan di recent, akan tersimpan di recent ini ya, atau terbaru ini. Ya mirip-mirip lah kayak menu riwayat gitu loh, tau kan? Nah kayak kurang lebih kayak gitu. Terus di sebelahnya ada jelajahi itu maksudnya buat mengeksplorasi ruangan. Jadi misalkan kita lagi di suatu ruangan, terus kita pengen tahu ruangan itu di dalam ruangan itu ada apa aja sih. Nah kita bisa pakai fitur ini, tapi sayangnya fitur ini masih versi beta, jadi belum ada versi finalnya. Terus di sebelahnya ada label makanan. Ini sih buat mendeteksi kayak label makanan kali ya, tapi gue belum nyoba sih fitur ini. Belum nyoba dan nggak tahu ada makanan Indonesia atau enggak di sini. Oke. Dipilih teks. Kemudian nah ini mode yang dicari seluruh tunanetra, teks. Mode fitur teks ini buat membacakan teks ya. Jadi misalkan kita punya buku atau koran atau apapun itu yang ada teksnya, terus kita pengen tahu teksnya apa, kita bisa pakai fitur ini. Terus di sebelahnya dokumen ini buat men-scan dokumen, tapi gue belum nyoba sih. Mata uang. Kemudian di sebelahnya ada mata uang. Mata uang itu buat mendeteksi uang, tapi sayangnya di sini belum ada rupiah Indonesia. Setahu gue di sini baru ada 3 mata uang doang, US dollar, rupiah sama euro. Rupiahnya belum ada, sayang banget ya, padahal kalau ada asik banget tuh. Gambar beta. Terus di sebelahnya ada gambar. Ini buat mendeskripsikan gambar kali ya.
Ini juga sama, masih versi beta, belum ada versi finalnya. Bantuan. Ya, udah habis, fiturnya cuma segitu aja. Oke, gua di sini akan coba salah satu fitur, yaitu fitur teks ya. Gambar beta. Mat. Dokumen. Dipilih teks. Nah, di sini kebetulan udah kecentang teksnya. Kemudian biasanya ketika kita buka lookout ini, secara otomatis kameranya hidup ya, karena ini mengandalkan kamera untuk proses pendeteksiannya. Jelajahi. Aktifkan kamera. Nah, di sini ada tombol aktifkan kamera, maka nanti kameranya akan aktif. Oke. Sebagai contoh, di sini gue punya buku. Gue akan deteksi kira-kira yang ada di buku ini teksnya apa gitu. Oh iya, satu lagi. Ini kalau misalkan kita mendeteksi mendeteksi teks ya, mendeteksi teks. Itu kalau misalkan kita lagi di ruangan, terus di mana si ruangan itu kekurangan cahaya, biasanya flashlight dari kamera HP kita tuh akan hidup sendiri. Oke, langsung aja. Gue akan di sini akan tes dengan sebuah buku. Oke, kita aktifkan kameranya. Nonaktifkan kamera. Nah, langsung ngebaca kan. Bentar. Pencahayaan kurang. Center aktif. Low output. Nah, center aktif kan katanya, flashlightnya hidup nih. Bentar. Sudah agak lama ya. Empat. Center non aktif. Low output. Pencahayaan kurang. Center aktif. Low output. Bentar, ini kadang-kadang suka kayak gini ya, suka kalau baca teks di buku suka agak kayak gini, agak loading biasanya. Bentar. Karta Bahasa Indonesia kelas Maguah Jocu 002. Center non aktif. Low output. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Sorry ada keterangan kayak gitu mulu. Gue ulang sekali lagi. Nah tadi udah dibacain sih ya. Udah dibacain. Ini buku bahasa Indonesia. Oke, gue tes deh isinya ada apa aja nih. L. Ahas Indonesia Kementerian Pencalatus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 290 hem, Zilus 25 cm untuk Smamas kelas X68 N Senin 978 602 login sebagai Yaman. Nonaktifkan kamera. Nah kurang lebih kayak gitulah. Emang baca teksnya emang kadang-kadang suka ngaco kayak gitu ya. Nggak tahu entah tulisannya yang kayak gitu atau gimana nih. Gua coba lagi. KYNUYEYUET romcom, namun juga untuk teks sosial budaya sastra login. Nonaktifkan kamera. Nah kurang lebih sih kayak gitu ya untuk baca teks di buku. Terus sekarang gua 1. bentar. Aktifkan kamera. Terus tadi kan kita udah baca teks di buku ya. Sekarang gua akan baca teks di koran. Ntar di sini kebetulan ada koran juga. Oke. Gua deteksi dulu apa yang ada di koran ini. Nonaktifkan kamera. Pakologi Anran, tersedem kenda macam UP penting supaya care berlebihan. Makanya, inlorn hislintor nasi semacam milu pendin, supaya penduduk tidak aktifkan kamera. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk mendeteksi teks di koran ya. Jadi cukup akurat ya, walaupun baca teksnya kadang-kadang suka ngaco. Terus gua tes di koran satu lagi deh. Gua tes di koran satu lagi.
apakah dia bisa baca. Nonaktifkan kamera. Bentar. Mana sih? Pencahayaan kurang. Center aktif. Low output. Press oleh 5 Agustus lalu dengan album Faeon Yeu Soyoun 9. Yoona Seai Tai 7 sebelum Timeni Soyoung Dasi N single terbaru mereka VWLD dan debut ke-7. Baketi Atik. 4 Garya Ovim. Aktifkan kamera. Center non aktif. Low output. Jadi kayak gitu ya untuk baca teks. Cukup akurat, cukup membantu, tapi kadang-kadang suka ngaco, nggak tahu entah penulisannya atau gimana tuh yang ngaco. Oke, itu tadi untuk fitur teks. Sekarang gue akan coba fitur jelajahi. Fitur jelajahi ya, atau fitur explore. Terbaru. Jelajahi. Label. Jelajahi. Jelajahi. Beta. Dipilih. Mode jelajahi low output. Fitur jelajahi gue coba. Nah ini kebetulan gue lagi di kamar ya. Gue tes di kamar gue ada apa aja sih. Aktifkan kamera. Nonaktifkan kamera. Bentar. Buku. Aduh. Bentar. Iya. Kotak. Aktifkan kamera. Jadi untuk fitur apa namanya? Untuk fitur jelajahi ini masih belum maksimal ya. Masih suka apa namanya? Masih suka loading kayak gitu. Ya, masih suka loading kayak gitu. Jadi belum bisa langsung ngebacain di ruangan itu ada apa aja, jadi masih belum maksimal. Ya, mungkin itu aja untuk beberapa fitur yang gua coba. Selebihnya silahkan dicoba sendiri. Tapi kurang lebih sih kayak gitu ya untuk penggunaan Google Lookout ini. Dan di sini gue pengen ngasih saran juga untuk pihak Google. Ya siapa tahu ada pihak Google yang nonton ini. Mohon untuk diperbaiki lagi untuk aplikasi ini untuk lebih membantu teman-teman yang tunanetra juga, khususnya di sini yang saya garis bawahi ini yang mata uang ya. Yang mata uang ini tolong rupiahnya diadakan gitu loh. Rupiahnya diadakan supaya ya teman-teman tunanetra bisa mendeteksi uang lebih apa ya, lebih akurat lah gitu loh. Jadi nggak cuma mata uang luar negeri, tapi mata uang Indonesia juga kalau bisa diadakan gitu. Oke, mungkin itu aja untuk review hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. See you next time, and Yaman Remifa out. See you.